Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuntrito Prabantoro dari kelas 12 IPS 2 dan ini Yudhistira Bolung dari kelas 12 IPS 2. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang konflik di Asia Selatan. Kepulauan Spartili sudah diperebutkan sejak lama. Konflik di Laut Cina Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim Kepulauan Sparti, diikuti oleh Cina pada awal abad ke-20 dan Prancis sekitar tahun 1930-an. Di saat berkecamukkan Perang Dunia II, Jepang mengusir Prancis dan menggunakan Kepulauan Spartili sebagai basis kapal selam. Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Cina dan Prancis kembali mengeklaim kawasan tersebut, diikuti oleh Filipina yang membutuhkan sebagai kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasional. Konflik yang berkembang antara Cina dan negara-negara ASEAN lebih banyak melibatkan Filipina dan Vietnam, Brunei, Indonesia, dan Malaysia, memilih perluasan kerjasama ekonomi daripada mempersoalkan klaim wilayah masing-masing negara dengan Cina. Namun pada saat yang sama, Malaysia dan Indonesia memberi tempat bagi militer Amerika Serikat berupa fasilitas terbatas bagi transportasi udara dan laut. Cina pada saat itu tidak segera menyerang dan menunda penyerbuan ke Kepulauan Spartili dan baru pada 1988 melaksanakannya. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, sejak akhir dasawarsa 1960-an setelah dibubarkan gerakan revolusi kebudayaan, pemerintahan Cina mulai merintis jalan untuk memperbaiki citranya di dalam masyarakat internasional, khususnya dalam hubungan dengan negara-negara barat, dan karena hubungan yang semakin memburuk dengan Uni Soviet, terutama setelah terjadi perang perbatasan pada 1969 semakin memburuk. Sejak itu Cina membuat hubungan diplomatik dengan banyak negara barat. Sementara itu dengan Filipina pada 11 Juni 1975, dengan Thailand pada 1 Juli 1975 perubahan kebijakan Spartili. Kedua, setelah Cina mengeklaim pergolakan politik di dalam negeri memuncak pada revolusi kebudayaan 1966 sampai 1968. Kondisi Angkatan Laut Cina sangat memperhatikan hal ini, rupanya mengaruhi niat untuk melakukan penyerangan Kepulauan Spartili. Ketiga, setelah pada 1975 hubungan antara Cina dan Vietnam dapat dikatakan masih baik sampai 1978 ketika timbul masalah-masalah bilateral seperti pengusiran penduduk, mendapat rejim Khmer Merah dukungan Beijing. Hubungan kedua negara diperburuk dengan terjadinya invasi sekejap pasukan Cina pada Maret 1979 dengan dalih memberi pelajaran. Kekuatan armada Laut Selatan ini berkekuatan 600 kapal termasuk 65 kapal selam, 200 kapal amfibi, dan beberapa jenis kapal perang lainnya. Dengan dua perkembangan itu, Cina tampaknya merasa mantap untuk melaksanakan niatnya merebut perkembangan itu. Cina tampak wilayah yang diklaim di Kepulauan Spartili, yaitu rencana pemerintahan Filipina untuk membuat suatu yang akan menegaskannya atas Kepulauan Spartili pada akhir November 1987. Hal ini segera mengundang reaksi Cina. Sejak itu Cina mengadakan manuver angkatan lautnya ke kepulauan itu, bahkan mengadakan latihan perang di sana. Tindakan Cina ini dianggap sebagai provokasi oleh Vietnam, yang kemudian juga memperkuat angkatan lautnya, sehingga terjadi insiden pada 14 Maret 1988. tidak hanya kehilangan pasukan dan kapal, tetapi juga beberapa pulau. Konflik di Pulau Spartli yang melibatkan banyak negara itu jelas mempunyai implikasi bagi keamanan regional di Asia Tenggara. Dua hal perlu yang diperhatikan dalam kaitan ini. Pertama, sengketa
itu melibatkan beberapa negara ASEAN, termasuk di dalamnya Filipina, Malaysia, Cina, dan Vietnam. Dengan demikian, mau tidak mau negara-negara ASEAN juga akan ikut terkena dampaknya. Bila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai. Hal kedua adalah pentingnya kawasan laut Cina Selatan yang bersambungan langsung dengan perairan Asia Tenggara. Tidak saja bagi negara-negara ASEAN, tetapi juga bagi negara-negara besar. Jalur laut negara-negara ASEAN dalam perkembangannya hingga 2021, Cina terlihat bertindak sangat agresif. Perkembangan ini cukup memprihatinkan. Konflik Kepulauan Spratly itu memang tidak melibatkan Indonesia secara langsung, tapi dapat dikhawatirkan konflik itu menjalar ke wilayah Indonesia karena Indonesia sekarang ini juga menguasai beberapa kepulauan di Laut Cina, seperti Kepulauan Badas, Kepulauan Tambelan, Kepulauan Natuna, dan Kepulauan Anambas yang letaknya berdekatan dengan Kepulauan Spratly. Sekarang hal itu memang belum menjadi sumber konflik, tetapi mungkin konflik akan terjadi di masa mendatang. Hal ini menjadi terutama karena adanya pengaturan baru dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh banyak negara pada Oktober 1982, yang diselesaikan bila ketidakamanan wilayah Laut Cina Selatan sangat memengaruhi angkatan laut, baik yang datang dari negara-negara tersebut di atas ke negara-negara ASEAN maupun sebaliknya. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.